Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Haji Asikin Sidik. Malam juga Bang. Ini sahabat saya dari zaman SMP sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih nyambung terus kita ya. masih diberikan umur panjang juga, diberi kesehatan. Ya. Kita ini kan memang lagi bikin program Kongko-Kongko Bocah Bekasi ya. Iya. Kongko-Kongko Bagus ini Bang, ini program ini Bang. Kongko-Kongko Bocah Bekasi ini kan kita membicarakan macam-macam masalah ya. Betul. Sejarah, Iya. ya kan, Masalah budaya, politik ya. Iya. Nah, Politik, sekarang kita ngomongin politik nih kan mau pilkada nih. Oh Iya iya. kan? Bener pas ini waktunya. Pas ya pilkada ya. Pas waktunya betul. Nggak ketinggian kita ngomongin ya. Ya enggak tuh lah, ya kita itu ya warga negara juga harus peduli sama politik. Iya ya, benar ya. Tapi kan ente kan ini memang ketika keluar dari SMA, ente kuliah dan ente mau kerja kemana-mana ya. Ya betul. Keliling ya, Indonesia ya. Ya kebetulan saya itu kan ngambil bidang accounting ya. Bidang accounting ya udah kerjaannya emang sekitar itu mulu. Ya apa di konsultan kita Mas seringnya. Konsultan ya bidang kita ke masalah finansial. Jadi pokoknya nggak di Bekasi dah. Iya. Jadi di luar. Ya alhamdulillah saya bocah Bekasi. Waktu ente pertama kali kontak sama saya tuh di Facebook ya. Iya. Ente lagi di Semarang kalau nggak Ya salah. kebetulan saya itu lagi ya sebagai di sana ditugasin sebagai tenaga ahli financial untuk program pengadaan air bersih dan sanitasi masyarakat. Itu kalau di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia ya, mungkin kalau di Kota Bekasi mah nggak ada Pamsimas ini. Ya adanya di Kabupaten Bekasi itu ada. Kebetulan saya itu ya pegang Jawa Tengah, ya tenaga ahli. Ya artinya ente di luar kemana-mana ya. Sekarang kita pulang kampung nih. Iya. Kita ketemu lagi ya. Ya mudik kemarin. Kita ketemu lagi di grup alumni SMA, Ya. SMP ya. Iya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita. Sekarang kita bikin program bocah-bocah. Kita bikin program Kongko-Kongko Bocah Bekasi. Khususnya bocah-bocah yang kesonoan ya. Iya. Kira-kira bocah tahun 65, Iya. tahun 70. Ya kalau emang yang muda tanggap juga nggak apa-apa. Gitu Iya, sebenarnya nih. iya. Ya ini orang tua kita pada ngomong. Orang tua ngomong ya. Jadi ngomong-ngomong soal politik nih ya. Kita kan ngomongin politik kan bukan ngomongin politik nasional ya. Bukan, kita main sekupnya udah Kota Bekasi aja Bang. Bukan Jawa Barat, bukan kabupaten lagi bukan ya. Bukan. Kota Bekasi, skupnya kecil banget. Iya. Jadi kalau kita jalan kaki sampai tuh Iya, kemana-mana cuma kita. 12 kecamatan Kota Bekasi mah. Berapa kecamatan? 12 kecamatan. 12 kecamatan ya. Iya. Naik sepeda juga sampai tuh. Kita kelilingin Bekasi ya sehari juga. Iya, jadi tapi ini kan Kota Bekasi ini kan unik ya dibanding dengan kota-kota yang lainnya ya. Sebelum ibu kota pindah ke IKN, ini kan penyangga ibu kota ya. Betul. Dan walaupun sekarang Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, tetap aja dia akses ke Jakarta sangat tinggi ya. Iya. Seperti misalnya ada LRT sekarang. Ya LRT, kemudian juga Ada MRT, ada LRT. KRL, kereta. Bahkan sekarang ada kereta cepat kan ya, yang buat ke Bandung. Iya, pokoknya kita gampang lah. Kita Iya, mau ke gampang. kereta cepat, tinggal naik KRL turun di Halim, Iya. naik LRT di Halim. Naik dari Tol Timur sih. Tol Timur, kita iya. ke Halim. Jadi emang, Akses sih udah mudah lah. jadi orang Kota Bekasi ini pokoknya orang top lah ya. Top dah Bekasi mah. Jadi masa depan masyarakat Bekasi jelas ya. Kita bicara tentang pilkada ini kan. Pilkada yang akan dilakukan tanggal berapa? Tanggal 27 November. 27 November ya, memilih wali kota ya. Wali kota dan wakil wali kota. Dan ini kan ada 3 calon ya, pasangan ya. Betul. Dan kita kan nggak memihak ya. Jadi yang menurut Bang Haji Asikin lihat nih, apa yang kelebihan Kota Bekasi ini sebetulnya? Ya
Bekasi sebetulnya ya kelebihannya ya kebetulan ya kita kan penyangga daripada ibu kota, sekarang masih ibu kota loh, ya belum pindah kita ke IKN ya. Ya. Nah itu satu penyangga ya sudah barang tentu ya. Yang kelebihan dari kota Bekasi ini kelebihan penduduk juga, penduduknya banyak Bang. Bejibun ini ya. Penduduk kota Bekasi yang berapa? 2,4 juta kurang lebih. Terpadat di Indonesia kali ya? Iya, mungkin terpadat karena dia luasnya nggak seberapa, ya. Nah itu satu kelebihan yang pertama ya. Ya. Kelebihan yang kedua, ya emang Bekasi ini sebetulnya juga termasuk kota, sebenarnya kota yang kaya. Kalau kota kita mah. Kenapa? Ini dari ini aja. Dia gimana analisanya tuh kayak? Analisa kita kaya, nah dari UMR aja kan itu udah ketahuan, dari UMK ya. UMK ya? Ya, jadi untuk upah minimum kota itu kalau nggak salah itu udah lebih 5 jutaan. Terbesar kedua setelah DKI di Indonesia, Bang. Iya. Berarti ini daerah makmur Nah, sebenarnya. daerah makmur, ya itu sebutannya daerah makmur. Ya artinya potensi lah. Ya, betul. Terus calon wali kota harus ditahu lihat ini. Lihat aja juga kelebihannya. Gedung-gedung yang namanya kalau orang Bekasi itu gedung-gedung bertingkat itu ya. Bangunan bertingkat ya, merapah gitu, Bang. Ya, udah kayak nggak ketahuan tuh batas mana Jakarta mana Bekasi, betul nggak? Iya, itu kelebihan kota Bekasi. Terus juga sarana-sarana udah transportasi, jalan tol, ibaratnya di belah telur, belah kidul. Ya, kita dikurung jalan tol sekarang. Mau naik atas bawah. Nah, kereta juga, kalau dulu kita kereta kan cuma naik dari stasiun Bekasi situ, ya dari depan bioskop dulu kan ada bioskop tuh. Parahyangan dulu zaman dulu. Lah sekarang mah di Bekasi Timur udah ada tuh stasiun. Nih di mana tuh? Di Ampera, Ampera. Terus juga stasiun LRT ada di Tol Timur di situ. Pokoknya kita mau kemana-mana dari kota Bekasi ini nyampe. Betul. Yang dulu kita ke Lebak Bulus itu mungkin 5 jam, sekarang cuma 1 jam sampai. Ya ke Bogor aja dulu kita kalau zaman kita kecil mah ya. Jauh ke Bogor itu kan lewatnya itu lewat Cililitan terus. Lewat Cibinong. Cisalak, Cibinong, ya Ciluwer. Sekarang naik LRT turun di Cikoko, sambung ke stasiun Cawang sampai Bogor. Iya, mau ke Bandung juga cepet. Kalau pengen cepet tinggal ke Halim kita. Ke Halim naik kereta Wus ya. Mau naik pesawat ke Halim juga ada. Jadi kesimpulannya kota Bekasi ini memang hebat luar biasa. Sekarang kita lihat nih calon-calon kita, dia bisa kapasitasnya bisa nggak masuk. Ya ini makanya ya untuk pemimpin kota Bekasi yang akan datang itu harus yang orang betul-betul istimewa. Istimewa dalam arti dia itu kompeten orangnya, ya kompeten, terus memang brilian di dalam pemikirannya. Bisa mengelola keuangan, bisa punya pemikiran. Ya, ke depan itu visinya itu betul-betul visi yang bermanfaat lah. Ya. Program-programnya nyata, betul. Bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Nah, kalau menurut Bang Haji ini apa yang menjadi persoalan mendasar di kota Bekasi ini? Ada beberapa sektor sebenarnya yang itu perlu pemikiran daripada pemerintahan nanti ya. Apa aja itu? Baru. Di antaranya masalah pendidikan yang ya. Pendidikan apa itu pendidikan kira-kira? Ya pendidikan ini kan mesti carut marut kalau kita lihat. Terutama kita lihat ya secara langsung itu misalnya di dalam penerimaan murid baru ya tahun ajaran baru ya. Ini yang carut marut. Sistem katanya sistem zonasi. Kalau dulu kan memang ada yang sistem berdasarkan prestasi NEM ya. Nah sekarang sistem zonasi berarti kan sistem zonasi itu lebih diutamakan dulu orang yang memang berada di sekitar tinggal situ. Di lingkungan sekolah itu. Ya. Tapi faktanya? Ya faktanya ini orang yang dekat situ kagak bisa. Iya. Orang dari mana-mana itu masuk. abang tahu. Iya. Di mana-mana berarti itu ada
ketidakadilan. Ya, jadi sistem ya. Oknum main, Ya, oknum. sistem itu cuman alat doang, tapi realisasinya sistem itu gak berjalan. Kata Itu BLC, namanya. memo, Nah, segala itu. macam tuh ya. Nah, itu yang merusak daripada ya sistem yang sebetulnya sistem mah udah bagus. Kan faktor manusianya sekarang. Gitu. Jadi pendidikan ini apa yang harus dibenahi? Nah, ya itu kan berhubungan dengan birokrat juga, ya. Iya. Birokrasi. Jadi pemerintahan Kota Bekasi ya harus betul-betul dibenahi, ya. Nah, mengenai anggaran untuk bisa menstabilkan sistem pendidikan gimana? Nah, begini ya, sistem pendidikan kita di samping tadi ya carut marutnya daripada penerimaan murid baru, tahun ajaran baru, ini ya kalau dulu kan kita terhambatnya oleh anggaran. Ya, sebenarnya pendidikan ini sekarang yang jadi permasalahan bukan hanya pada saat penerimaan murid baru, kurangnya bangunan sekolah. Iya, makanya saya bilang itu bagaimana dengan anggaran Kota Bekasi? Insya Allah ya kalau kita sekarang melihat ke depan ya, ya melihat ke depan. Yang kalau ke belakang memang kemungkinan ya masih minim lah ya, masih mungkin ada defisitnya gitu. Mungkin Bang Haji, karena kita pikir gini, kalau kita ngomong idealnya harusnya pendidikan begini begitu, tapi anggarannya nggak ada, kan kita seharusnya untuk ke depan ini ya di tahun 2025 ke sana ya. Kalau ini informasi ya, saya juga nggak sembarang ngomong ya. Kalau dulu ya PAD kita itu ya, pendapatan asli daerah kita itu habis sebagian besar untuk belanja pegawai contohnya. Contohnya. Kenapa belanja pegawai begitu besar? Ya kalau pegawai negeri mah kan itu udah digaji sama pemerintah pusat. Nah ini tenaga kerja kontrak yang honorer itu sampai kalau nggak salah ini ya 10.000 atau 11.000 begitu. Nah ini kan biayanya itu nggak sedikit setiap bulannya. Ini beban yang paling berat pemerintah daerah Kota Bekasi. Ya. Kemudian ya sekarang untuk yang akan datang nih ya ke depannya nih ya, kalau sebenarnya Jonjon dengan diangkatnya yang tadinya tenaga kontrak sekarang kan jadi P3K. Nah P3K itu dibayar dari pusat, Bang. Oh, gitu. Anggaran pemerintah pusat. Berarti anggaran yang tadinya buat TKK Nah itu kan bisa dimanfaatin buat pendidikan, buat kesehatan, nantinya kan bisa begitu ya. Bahkan bila perlu tuh RT, RW ya, pengurus masjid itu bisa digaji. Iya. Emang selama ini juga udah dapat punya honor, cuman kan kalau nggak salah itu secara triwulan katanya, Bang. Ya harusnya setiap bulan mereka dikasih ya. Ya artinya anggaran ada ya dari situ. Anggaran ada nih, bukan itu aja sumber dana tambahan nih. Apalagi kita dengar itu dari provinsi. Provinsi itu kan ngambil selama ini kan dia dapat sumber dana, pendapatannya itu dari pajak kendaraan bermotor. Oh iya. Besar. Itu gede banget, Bang. Kalau nggak salah, ini menurut informasi ya, saya juga berita ya. Karena konsultasi juga berapa sih sebetulnya untuk pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi ini, itu kurang lebih katanya mah 3 triliun, Bang. Dari pajak kendaraan bermotor? Iya 3 triliun. Sementara ini kita Kota Bekasi ya dialokasikan dapat jatah gitu ya. Itu 30%-nya. Itu 900 M kurang lebih lah asalnya. Nah ini menurut berita, informasi baru-baru ini ya kalau salah mudah-mudahan nggak salah ya, itu dibalik 70%-nya Kota Bekasi yang 30% buat provinsi. Berapa, Bang? Berarti 2, kita anggap aja 3 triliun ya. 2,1.
Betul 2,1 kali triliun ya. 2,1 triliun. Nah, ya kan kendaraan bertambah terus, Bang. Iya. Ya, soalnya orang kaya di Bekasi juga makin nambah kayaknya. Ya artinya itu ada dana yang begitu besar bisa dimanfaatkan Nah, oleh itu bisa buat, dan tadi kan pendidikan kan masih kurang apa bangunan di Kota Bekasi ini, bangku ibarat kasar katanya bangkunya kurang. iya, Ya kan bangku kurang berarti kan harus bikin bangun lagi sekolah. itu yang nggak bisa dibenahi ya. Nah, itu. Sedangkan penduduk kita, ya secuil begini, kotanya cuma 12 kecamatan, penduduk 2,4 juta. Ya. Berarti itu umur-umur ya, yang usia sekolah itu kan masih berapa persennya coba? Dan kan orang Bekasi kan banyak kerja di Jakarta ya. Iya betul. Jadi dia punya pendapatan juga tuh. Bukan orang yang Iya. Jadi begini ya, kalau misalnya sekolahnya ibarat kata begini, sekolah cuma 10 ya, kita ini aja, ini mah contoh aja. Sekolah cuma 10, kalau 10 misalnya 10 kali kelasnya misalnya cuma ada 5, berarti kan 50 kelas. Nah yang ngebutuhin sekolah itu bisa 300-400 kelas coba. Nah ini kan berarti harus ada lagi pembangunan sarana untuk sekolah-sekolah yang baru diriin ya. Belum cukup, terutama kalau SD mah mungkin udah hampir ini bisa terpenuhi ya. Nah terutama ini untuk tingkat lanjutan pertama dan lanjutan atas, baik itu SMK, SMA, SMP. Nah itu kan perlu. Jadi itu pendidikan ya. Jadi perlu pemikiran. Nah, kalau kesehatan bagaimana? Kalau kesehatan ini sebetulnya ya, kalau kita lihat ya pemerintah ini sekarang kan ya dengan sistem adanya BPJS ya. Ya setahu saya BPJS itu, dengan BPJS ini memang agak meringankan juga masyarakat ya. Nah cuma BPJS kan juga sebagian besar di orang Bekasi kan nggak mampu, tidak semua mampu. Kalau dia suruh harus bayar iuran BPJS, kasihan buat makan juga pas-pasan. Kalau anggaran yang tadi Bang Haji bilang itu ada dana dari pendapatan daerah dari pajak kendaraan itu harusnya cukup pakai KTP. Wah, bukan cukup lagi, cukup pakai KTP itu, nggak usah lah mereka itu ya, kecuali ya kita juga memang harus bersifat adil ya di dalam ini ya harus adil juga. Nah ini kan juga yang kaya kan banyak, kalau bisa yang kaya mah bayar dah subsidi itu, subsidi silang. Nah, kita kan subsidi itunya orang-orang yang itu sebenarnya nggak perlu subsidi silang dari anggota BPJS ya, masyarakat yang kaya. Pemerintah bisa mensubsidi dengan tersedianya anggaran. Artinya orang dengan KTP saja dengan tingkat ekonomi tertentu bisa masuk. Iya, terutama KTP yang memang dia domisilinya di Bekasi. Iya, terlayani gitu. Iya, itu terlayani. Tapi BPJS itu katanya kalau 3 hari pulang dulu, gimana, gua kagak ngerti tuh. Nah iya, sama ini kan begitu. Kalau 3 hari sudah 3 hari atau 4 hari ya. Iya. Sembuh nggak sembuh, pulang dulu. Ya, nah ini kan, ini saya juga bingung. Itu gimana sih tuh ya? Lah kalau orang masih ngap-ngapan ya. Orang Bekasi makan begitu. Lah orang masih ngap-ngapan ya. Ini udah suruh pulang ya. Nah ini kan juga kasihan. Ya itu ini perlu pemecahan. Pemerintah Kota Bekasi harus bisa ya. Iya, ini harus perlu pemikiran yang betul. Pemikiran. Ya karena begini ya, memang sekarang ini kan rumah sakit bertambah terus kan. Kebanyakan kan rumah sakit swasta ya. Memang rumah sakit, sedangkan rumah sakit pemerintah kan cuma satu-satunya itu. Ya. Nah ini alhamdulillah dengan adanya BPJS, masyarakat itu juga memang bisa dia masuk ke swasta kemana aja ya. Tapi kalau dalam keadaan diprogramkan oleh pemerintah daerah itu bisa dengan KTP. Iya, sekarang ini kan dia memang juga sebagai anggota BPJS ya, berarti dia bayar iuran.
Nah ini juga ada sebetulnya kartu yang dari pusat itu kartu Indonesia Sehat. Itu sebenarnya kan bisa dimanfaatkan ya. Nah tapi kadang-kadang nih masyarakat ini orang ngerti, orang paham gitu ya. Ya akhirnya kartu itu ya nganggur aja. Ya tetap aja dia bikinan itu apa yang namanya surat keterangan tidak mampu sebetulnya sudah tidak perlu lagi. Ini sosialisasi kurang penyuluhan. Penyuluhan. Iya, dinas sosialnya harus. Kan dinas kesehatan itu ada. Ya, dinas kesehatan. Dia harus menyuluh ke bawah, sehingga kelurahan bisa menyampaikannya ke masyarakat. Harusnya memang begitu. Itu kesehatan. Terus apa lagi? Nah sekarang masalah ini yang agak rawan ini ya masalah ketenaga kerjaan. Ya. Itu kan berhubungan juga dengan pemuda. Ya. Nah ketenaga kerjaan sekarang ini banyaknya udah beberapa pabrik, banyak pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan yang tutup. Ini kan pengangguran terus. Kalau kita lihat mungkin di Kota Bekasi bertambah pengangguran. Sama ya. Cuman kita tidak tahu ini kan jumlah itu terselubung berapa banyak. Ya memang kan ini perlu penanganan. Tapi karena itu diam-diam menimbulkan kerawanan. Betul, kan? Ya. Orang stres, orang menjadi pemarah, menjadi berang, ya kan? Ya, ini akibat ini juga bisa kriminalitas itu akan bertambah. Ya, ini berhubungan dengan keamanan. Keamanan ya. Ya karena tawuran juga ya, tawuran. Ya, ini sekarang ini riskan. Kemarin ada yang mati itu kan di. Ya. Nah ini riskan sekali ini ya anak-anak, kayaknya terutama anak-anak sekolah. Itu anak sekolah juga umur-umur SMP malah sekarang ini kejadian tawuran ya SMP. Ya mungkin SLA juga ada sih ya. Nah ini mereka ini sangat mengganggu keamanan, betul keamanan masyarakat. Ya karena ini kan persoalan sosial ya. Iya. Karena itu mungkin karena kumuh, karena stres dalam rumah, karena itu kondisi ekonomi. Disinilah diperkuatnya RT RW ya. Iya, betul. Maka program penguatan RT RW itu penting. Itulah salah satunya penambahan honor ya. Honor bulanan ya. Ya, jadi dengan ditambahnya honor ya kita juga setidaknya kan ada timbal baliknya dari RT dan RW ini ya untuk membantu lah keamanan lebih kondusif lagi gitu. Ya. Jadi ini kan sebuah pemikirannya, terutama khususnya ini bagi calon-calon wali kota ya. Jadi jangan sampai kosong banget itu loh. Masyarakat harus mengetahui pemikiran apa yang ada dalam pikiran mereka kan. Harus ada inovasi yang brilian. Dan itu kan harus disampaikan. Betul. Disampaikan ke masyarakat. Apakah dalam bentuk podcast seperti kita, apakah dalam bentuk medsos yang lain ya. Betul. Ya. Jadi banyak sarana sih. Sampai kepada masyarakat. Rupanya calon wali kota nih mempunyai program ini loh. Kalau dia menang dia akan misalnya pendidikan akan begini-begini, kesehatan akan begini-begini. Saya kira kita cukupkan dulu ya Bang Haji ya harapan kita sih mudah-mudahan ya nih para calon wali kota dan wakil kota ini mendengar apa yang kita bicarakan pada malam ini ya sebagai bahan renungan jika nanti terpilih. Ya. Bukan nanti terpilih Bang Haji. Justru sekarang ini saatnya mereka bicara. Mereka tuh menetapkan, menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat. Janji itu penting loh. Saya kira kalau ada calon wali kota yang bisa menguraikan dan masyarakat menerima, saya kira terpilih dia. Betul nggak? Insya Allah. Oke deh, kita cukupin sampai sekian. Takutnya kita ngelebar kemana-mana lagi. Iya betul. Oke Bang Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.